artinya kalau 1 bulan 1 ton. Iya 1 ton. Kalau sebulan artinya kalau 5 kali 50 sekolah SMP Iya. 50 ton. 50 ton. Iya Pak, kan setiap hari bisa sekolah-sekolah beda-beda yang diambil kan gitu ya. Dalam seminggu 5 hari kerja lah kalau Iya. seperti itu. 1 hari aja berapa ton bisa diambil. Nah itu kan dikali sebulan bisa Betul, berapa betul. kita menyelamatkan Menyelamatkan lingkungan, bumi kita menyelamatkan bumi kita. dari sampah-sampah Betul, dari plastik yang susah sampah. terurai. Iya betul. Satu sopa ini diasumsikan kita bisa mengurangi sampah plastik sekitar 10 kilo. Oke. 10 kilo sampah plastik kan, kalau dikonversi atau dikumpul itu berapa banyak? Pasti banyak sekali karena sampah itu kan sangat ringan ya. Apakah ibu punya kekhawatiran khusus terhadap anak-anak yang akhirnya anak-anak malah gemar mencari sampah nantinya? Oh enggak Pak, Enggak. enggak. Justru itu perilaku hidup sehat Perilaku ya. Tanggung jawab mereka juga kan, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, terhadap kesehatan. Insya Allah ini sebuah pembiasaan yang baik. Kembali lagi bersama saya Surga Firdaus. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dalam rangka bincang-bincang tentang plastik. Balik lagi tentang plastik. Karena apa? Karena plastik ini masih jadi momok yang sangat menakutkan bisa jadi. Karena makin kesini makin banyak orang yang menggunakan plastik sebagai alat untuk apa ya? Dari mulai minum, makan, itu hampir semuanya menggunakan plastik ya. Plastik. Bapak. Artinya Kota Cilegon menghadapi tantangan yang sangat sulit karena makin kesini sampah semakin menumpuk. Di TPS Sabah Gendung sampahnya makin menggunung. Iya. Itu butuh solusi konkret dari kita semua, pemerintah, swasta, juga masyarakat. Andilnya seperti apa? Karena kalau kita tidak bertindak, maka ini bisa jadi musibah yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu kita hadirkan narasumber yang terbaik di bidangnya. Nah, hadir di sini Ibu Nufus. Kemudian di sebelah kanan saya Bapak Tony. Iya. Silakan Pak, barangkali diperkenalkan diri terlebih dahulu dari Bapak Tony. Boleh, ya. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Nah, silakan Bapak Tony terlebih dahulu Pak yang memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Kang Firdaus. Perkenalkan nama saya Tony Firmansyah. Kebetulan saya aktif di Posyantek 9. Di 9 itu semangat bina lingkungan. Yang berkedudukan di Kelurahan Gedong Dalem. Posyantek sendiri sebenarnya bergerak di bidang kemasyarakatan, sementara ini kita bermitra dengan Bank Sampah Berkah yang di lokasi Taman Raya Cilegon kan, gitu. Bank Sampah Berkah. Bank Sampah Berkah yang ada di Kelurahan Gedong Dalem, gitu kan. Jadi sebenarnya ruang lingkup Posyantek itu sebenarnya saya di kelurahan kan. Kelurahan. Betul. Jadi, sama seperti Posyandu. Betul. Jadi Posyantek itu sendiri kan ada yang tingkat kecamatan, ada forum juga. Nah, kita ruang lingkupnya di kelurahan, termasuk bermitra dengan bank sampah yang ada di Kelurahan Gedong Dalem gitu. Sementara ini gitu kan. Baik. Kalau Ibu Nufus? Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kang Firdaus. Selamat sore, Pak Tony. Saya namanya Nadia Nufus, Kepala PT SMP Negeri 7 Kota Cilegon. Kebetulan dekat di sini di Kecamatan Cilegon, lokasinya. Siswa kami itu ada hampir 1000, dengan guru, dengan yang di kantin dan lain sebagainya. Warga sekolah itu ada 1000 lebih berarti ya. Dan itu potensi sampahnya sangat banyak setiap harinya. Dari Senin sampai Jumat kami di sekolah, dari pagi sampai sore, dan itu harus ada penanganan khusus. Makanya alhamdulillah kami sudah sekolah Adiwiyata, juga sudah sekolah sehat, bekerja sama dengan Bank Sampah Digital, PT Chandra Asri, bekerja sama dengan Bank BNI, dijadikan tabungan dari sampah menjadi berkah. Kemudian bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait,
dan kami juga tidak bosan-bosan untuk terus sosialisasi ke warga masyarakat di lingkungan sekolah, anak-anak untuk peduli lingkungan, cinta lingkungan. Baik. Nah, teman-teman, program apa sih sebenarnya? Program ini adalah program PPAM yang diinisiasi oleh ISWMP dari Kementerian PU. Nah, PPAM itu apa sih? PPAM itu singkatan dari penguatan peran aktif masyarakat. Nah, ISWMP-nya sendiri adalah Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities. Artinya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, maka dari itu program ini dijalankan oleh Kementerian PU dalam rangka mengurangi sampah plastik yang ada di masyarakat kita. Nah, tentunya sampah plastik ini kan tidak serta-merta langsung berkurang begitu saja. Perlu tindakan yang solutif dari kita semua. Nah, dalam hal ini tindakan solutif seperti apa, Pak, yang sudah dilaksanakan oleh Posyantek sendiri? Posyantek 9 ya, Pak ya? Betul. Terima kasih Kang Firdaus. Untuk saat ini Posyantek 9 fokus di pengolahan sampah plastik. Yang sudah dihasilkan itu berupa sampah ekobrik yang dijadikan menjadi suatu bahan yang punya nilai, yaitu membuat sofa berbahan baku dari sampah plastik, yaitu sofa ekobrik. Wah, menarik sekali, Pak. Betul. Ini dari sampah jadi sofa. Jadi sofa. Oke. Nah, ini botol yang ada di depan ini adalah salah satu sampah ekobrik ya. Oke. Saya sekalian aja tunjukin ya. Boleh, salah Pak. satu Boleh. ini. Nah, ini lumayan berat ini, Kang. Nah, ini salah satu hasil karya Boleh agak dari sedikit. Posyantek 9 Oke. berupa sofa ekobrik. Jadi ini di dalamnya ini berbahan baku sampah plastik yang dikemas dalam botol. Nah, mungkin kalau ini botol yang kemasannya 1,5 liter. Kalau ini kan 600 mili. 600 mili. 600 mili. Jadi ada sopanya juga yang kecil. Kalau ini yang 1,5 liter. Ya. Gitu. Nah, ini ketika sudah dikemas, dibungkus, mungkin tidak kelihatan bahwa ini adalah berbahan baku dasar dari sampah plastik. Ini meskipun ini ya kami menganggap ini hal kecil yang bisa kami lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Tapi setidaknya solusi untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan langkah kecil ini bisa bermanfaat, khususnya tadi dalam menanggulangi pencemaran sampah plastik itu, Kang. Baik. Gitu. Tetap di situ saja, Pak, produknya. Boleh? Biar teman-teman yang menonton live juga melihat. Gitu. Dan ini adalah produk nyata. Betul. Jadi bukan hanya teori pengolahan sampah seperti A, B, C, D, tapi ini bukti nyata. Produknya ada di hadapan kita semua. Sofa, guys, bisa dijual. Ya cocok untuk di kafe-kafe, mungkin tempat tongkrongan segala macam, atau ruang tunggu. Di setiap kantor juga sebenarnya sangat ini. Warnanya bisa macam-macam ya? Macam-macam, tergantung. Bisa request ya, Pak ya? Ya, bisa request. Juga bisa motif. Juga kami juga kemarin baru mendapatkan desain dari Disperindak tentang hak paten, yaitu desain, Kang. Yaitu yang transparan. Kalau ini kan dibungkus. Oke. Kita juga ada produk untuk yang transparan, artinya jadi kelihatan si sampahnya itu, botolnya itu. Jadi biasanya berupa untuk meja, Bu. Untuk mejanya yang transparan itu kan. Itu lebih kelihatan memang bahan bakunya dari botol-botol sampah itu kan. Baik Bapak. Siap. Silakan duduk kembali, Pak. Nah, langsung to the point saya tanya nih, Pak. Siap. Nilai ekonomisnya kalau di dalam rupiah itu berapa, Pak, kalau dijual? Sebenarnya kalau perhitungan modal ya, untuk membuat satu, saya berdiri aja biar kelihatan. Oh, boleh, Pak. Boleh. Untuk membuat satu sofa ini dibutuhkan sekitar 17 botol. 17 botol. 17 botol. Jadi ini botol-botol kan dikelilingin. Sama di tengahnya juga ada botolnya. Yeah. Nah, ini dibutuhkan sekitar 17 botol.
satu botol Ukuran yang 1,5 liter. 1,5 liter. 1,5 liter itu kalau standarisasi Ecobrik itu sekitar 500 gram. Oke. 500 gram sampah plastik. Berarti kalau kali 17 kali 5 berapa? 17 kali 5. Coba dihitung dulu aku. 35 ini 125. 155. 1,5. Berarti sekitar 15 kilo ya. Ya 15,5. 15,5 kilo Kilo yang ada di dalam sini. ada di sini. Oke. Mungkin kalau bersihnya taruh sekitar 10 kilo. Jadi 10 kilo. satu sopa ini diasumsikan kita bisa mengurangi sampah plastik sekitar 10 kilo. Oke. 10 kilo sampah plastik kan, kalau dikonversi atau dikumpul itu berapa banyak? Pasti banyak sekali karena sampah itu kan sangat ringan ya. Baik. Artinya- Berapa rupiahnya, Pak? Kalau dijual. Ini kalau nilai dihitung ekonomisnya sekitar 200 ribuan lah. 200.000. 200 ribuan dari modal ada busa, ada rangka, terus juga sampah-sampah plastik, ada lem, ada kaki sofa. Artinya sudah ada keuntungan dari kita jual 200. Sudah lah, meskipun memang tidak begitu besar ya. Tidak begitu Cuman besar. artinya lumayan lah buat pemasukan. Terus juga kami untuk mengumpulkan botol ini, sebenarnya kalau hanya mengandalkan inisiatif ataupun kesadaran itu susah kan. Sehingga kami berinisiatif bagaimana mendorong antusias warga, khususnya yang tergabung dalam bank sampah, biar mereka semangat. Kami beli sekitar 2.000 satu botol itu. Oke. Karena tadi kalau hanya ngandelin kesadaran Ya. susah. Sehingga kami ya minimal untuk ganti uang jajan lah Ganti, anak-anak ya. ya. Kami beli kalau yang 600 ml itu sekitar 2.000, kalau yang 1,5 liter itu sekitar 3.000-an. Oke. Oke. Iya, udah sama isinya. Iya, dan isinya memang harus sesuai standar, kering, bersih, Ya. terus juga mengutamakan sampah-sampah yang plastik. Baik, Bapak. Dari peluang yang ada, Bu, di hadapan mata kita ya, dari sampah jadi berkah, ketimbang jadi musibah, kita kumpulkan, kemudian jadi berkah dan bernilai rupiah. Betul. Kira-kira Ibu, apakah yang bisa dikerjasamakan Luar biasa dari ini. Posyantek bersama sekolah gitu, Iya. Bu? Saya sangat tertarik ini dengan Bapak gitu, nanti bisa ini kami undang mungkin ke sekolah ya, Boleh. agar nanti langsung dengan anak-anak gitu kan. Kami juga ada duta sampah ya disebutnya, apa itu apa tuh ya namanya tuh saya lupa ya. Ini jadi kan kami juga ada program-program kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan alam gitu, kayak apa ya, dulu pas saya jadinya ya di eskulnya itu ada eskulnya, selain Adiwiyata ada juga eskul ARPA. Oke. Eskul ARPA Yang ada itu di sekolah yang Ibu? ada di sekolah, iya, tentang ini. Jadi nanti bisa mungkin Pak Tony apa ya, saya undang untuk jadi narasumber tamu, guru tamu untuk ke anak-anak. Iya, sering ya Pak ya, untuk ke anak-anak, mengedukasi anak-anak biar anak-anak juga merasa termotivasi, tertantang. Kita sih bukan pada masalah rupiahnya, Betul, tapi ya, tadi betul. cinta lingkungannya itu Betul. tuh, Pak. Betul. Iya, cinta lingkungannya itu nanti biar anak-anak juga makin termotivasi. Syukur-syukur nanti bisa ada kayak begitu, Boleh. menghasilkan Siap. minimal untuk duduk-duduk di taman sekolah Iya, gitu kan iya, ya, siap. gitu, atau ada kegiatan-kegiatan ya, kalau bisa nanti yang transparan, jadi biar kelihatan Iya, betul-betul iya, sampahnya kelihatan betul-betul gitu sampahnya. ya. Nah, Bu, Kalau sama- ini kan iya, Ini juga kan bisa dimotif. dimotif, Kalau ya. misalnya motif bunga warna yang mau diselaraskan warna merah, berarti dasarnya Oh, misalnya iya. biru, Gitu hitam ya. gitu kan untuk iya dasar. iya iya iya. Ya. Iya, menarik. Eh, dengan yang Ibu ceritakan tadi bahwa di sekolah ada mungkin warganya kalau dihitung jumlahnya lebih daripada 1.000. Artinya Ya. potensi pengepulان atau pengumpulan sampah Banyak. kan banyak Ibu ya. Nah, mekanisme pengumpulan sampah di sekolah apakah sudah ada? Ada. Di mana? Bu? Jadi kami di kelas kan juga masing-masing kelas tuh ada tempat sampah organik dan anorganik gitu iya. kan. Kemudian semua juga termasuk kantin gitu, termasuk juga
koperasi gitu kan. Ya. Semua anak-anak per kelas juga punya rekening Pak, rekening. Oh, rekening apa tuh, Bu? Rekening untuk penimbangan sampah itu. Jadi Oh, nanti dari iya. bank sampah digital setiap 2 minggu sekali itu diambil. Anak-anak mengumpulkan dulu di rumah, tidak di sekolah, karena kalau di sekolah nanti menyebabkan semakin banyak sampah. Iya. Selain Khawatir memang ada iya, penyakit gitu kan. selain memang sampah yang mereka ada di sekolah juga, kami anak-anak kan diharuskan membawa bekal, tumbler, minuman itu, jadi mereka nanti tinggal isi ulang gitu kan di ini, terus kemudian juga atau jajan juga bawa botol gitu Iya. kan, menghindari botol minuman ini ya, plastik ini, karena ini 400 tahun itu tidak terurai Pak, Oke. tidak terurai. Jadi Sedangkan pemakaian setiap pemakaian hari setiap terus hari bertambah. banyak. Bahkan di kantor saya sendiri, di ruangan saya itu kalau ada tamu minumnya itu gelas Pak. Oke, Kami siapkan gelas kami, jadi agar untuk mengurangi sampah Mengurangi ini. sampah. Tapi memang tidak bisa dihindari ketika kita pergi atau apapun, kadang-kadang ada ya. Makanya nanti 2 minggu sekali itu mereka ditimbang si sampah ini, semua dipilah-pilah, mana sampah yang bisa dijual sama yang tidak kan gitu ya Pak. Jadi dipisah antara botol minuman ini aja terpisah Pak. Tutup botolnya kita ini kan, terus labelnya itu juga kita pisah. Labelnya nanti si yang label ini itu misalnya bekas ini atau bekas kopi atau bekas apa itu juga dipisah gitu tuh Pak. Jadi nanti ditimbangnya beda-beda. Nah, ini tutup botol sekian Harganya juga rupiah, harganya beda-beda. Botol sekian rupiah, botol juga ada beling, ada botol plastik atau botol kaleng gitu Pak, beda-beda gitu. Terus kertas juga ada kertas putih, ada kertas yang koran, ada kertas yang duplek, ada karton. Jadi berdasarkan masing-masing Pak, dipilah, ditimbang, anak-anak bawa, ngantri mereka. Saya ada di medsos itu sering saya ketika penimbangan, sekali nimbang bisa sampai 500 kilo. 500 kilo dalam waktu 1 hari. 2 minggu. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali penimbangan. Pengumpulannya, karena mereka mengumpulkan di rumah. Iya. Dan kami juga di rumah akhirnya beberes gitu kan, sehingga sampai yang ada di rumah pun wadah-wadah bekas makan segala macam gitu kan. Jadi rumah kita juga akhirnya jadi bersih gitu kan ya Pak ya. Nah, sampah yang dikumpulkan dibawa dijual ke sekolah, nanti di rekening masing-masing ditimbang. Maksudnya kan ketika sampah datang ke sekolah 500 kilo, artinya 500 kilo setengah ton. Setengah ton itu kemana? Dibawa sama bank sampah digital. Kan ditimbang sama bank sampah digital Pak. Nama bank sampahnya Bank Sampah Digital. Kerjasama sudah dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dengan bank kita. Jadi nanti dibayar berapa rupiah, tidak banyak Pak, artinya sampah numpuk itu paling kita dapat duit itu berapa ratus gitu. Berapa per kilo Bu? Tergantung sampahnya. Tergantung sampahnya. Kayak botol ini mungkin sekilo berapa ribu gitu, bahkan ada yang hanya 800 perak, 200 perak, sampah plastik itu 200 perak. Untuk sekilo itu harus segunung. Harus segunung gitu kan ini. Nah, jadi itu kemudian dapat berapa ratus nih sekali nimbang, 500.000 nanti 700.000 nanti per anak tuh dapat berapa, kelas 7A misalnya dapat 21.000, kelas 7B dapat sekian ribu, nanti kemudian kita transfer ke rekening mereka masing-masing gitu ke rekening. Jadi memang kalau dilihat jumlah sedikit Pak, tapi di total nanti jadinya banyak. Total aja saya kemarin setengah semester akhirnya dapat 400 sekian gitu per orang. Gitu, ada yang 200.000 tergantung banyaknya mereka membawa sampah. Jadi kita umumkan ke anak-anak, nanti minggu ini akan ada penimbangan sampah. Jadi nanti mereka bawa sampah yang sudah mereka kumpulkan di samping sampah yang memang sudah dari sekolah ada gitu Pak. Ini gitu. Bisa jadi solusi buat uang jajan anak-anak sekolah juga ya Bu ya? Betul ya. Tabungan lah minimal. Mereka bawa-bawa gitu kan ini, terus nanti ditimbang, gantian timbang, nanti sore diangkut atau siang diangkut sama tim. Bisa semobil gitu Pak sampahnya itu sama bank sampah digital. Nanti nanti dihitung kan sekian dapatnya, udah transfer ke rekening kami, ada tim ya, nanti ada buku tabungan. Nanti dari situ transfer ke rekening anak-anak. Baik Ibu. Nah, kalau audiens yang nonton ini kira-kira ingin ikut serta dalam pengumpulan sampah ke sekolah, apakah kira-kira bisa Ibu? Kalau memungkinkan misalnya, apa belum? Iya. Kalau misalnya itu kan kita masih warga sekolah Pak ya. Mungkin di lingkungan sekitar kan ada bank sampah
masing-masing Oh, kelurahan masing-masing itu kelurahan. Pak. Iya, bisa ke masing-masing kelurahan gitu. Hmm. Karena sekarang kan Dinas Lingkungan Hidup pun gencar ya gitu, Gencar. sosialisasi gitu, sosialisasi di masyarakat gitu, di lingkungan. Nah, Hmm. kalau kami mengedukasi anak-anak gitu, siswa gitu. Kebetulan juga banyak dan memang sangat luar biasa dampaknya gitu. Saya juga sosialisasi dulu ke orang tua kalau misalnya nanti anak-anak harus bawa tumbler, anak-anak harus bawa kotak makan, nanti jajan pun di kotak makan, dan itu memang butuh edukasi yang terus menerus ya. Kadang-kadang nggak kebawa Bu, lupa Bu. Nah kitanya Bapak Ibu nanti anak kalau nggak bawa boleh ya kita suruh pulang ngambil ya gitu. Jadi dari awal udah ada seperti itu tata tertibnya. Jadi akhirnya mereka bawa gitu. Kalau yang tidak bawa nggak boleh jajan di kantin. Ini. Jadi mereka akhirnya bawa gitu. Mau tidak mau agar mengurangi tadi Pak. Mengurangi sampah di lingkungan sekolah. Paling banyak Bu sampah yang terkumpul, sampah botol apa sampah kertas, plastik seperti apa Bu? Kertas, ya yang banyak, paling banyak. Yang paling banyak ya rata-rata semuanya banyak, ada fotonya sih Pak, ada videonya. Ada fotonya. Iya ada. Biasanya jajan-jajan itu Bu ya. Iya, kalau setiap itu termasuk kantin-kantin juga kan Pak, karena kan mereka pakai dus-dus gitu kan, kalau belanja itu dus-dusnya itu banyak itu Pak. Gitu. Kami juga sekolah kertas bekas, bahkan kami juga kalau misalnya ada apa anak-anak ini kertas yang sebelahnya aja ngitung ulangan itu ya. Bungkus-bungkus gorengan. Gitu ya. Bungkus gorengan kan biasanya kertas-kertas bekas ulangan dijadiin bungkus gorengan gitu. Oh enggak, kan sekarang kita kilo. Oh iya udah benar. Udah enggak masuk ke tempat gorengan lagi udah ya. Enggak. Udah enggak Pak gitu. Nah, balik lagi ke Bapak gitu ya. Apakah produknya hanya sofa saja atau ada produk yang lain Pak? Sebenarnya kami banyak Pak, termasuk tadi ini yang menjadi produk unggulan lah sofa Kobrik itu ya. Kami juga bermitra dengan kelompok wanita tani Kang ya. Kelompok wanita tani. Hubungannya apa dengan sampah dengan tani? Kebetulan saya ada fotonya. Boleh. Jadi pemanfaatan galon bekas menjadi pot media tanam mungkin seperti ini. Oke, baik. Artinya sebisa mungkin kita memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan termasuk sebagai media tanam atau pot lah. Karena kalau sengaja beli misalnya pot itu misalnya di tempat bunga itu sekitar 7.000-an itu paling murah ya. Nah, kami memanfaatkan botol-botol dari galon itu kan tadi beli dari bank sampah itu sekilo itu 5.000. 5.000. Dapat berapa itu Pak kalau botol galon 10, besar? Kan? Dapat 10 kan. Kita bisa ngirit juga gitu kan ya. Artinya per galon kosong itu kalau 10 5.000 berarti 500 satu galonnya ya? 500 ya? 500 kan 5.000 1 kilo. 1 kilo 5.000. Ada 10. Ada 10, berarti kan 5.000 dibagi 10 kan 500 ya? 500 ya? 500 atau 1.000? Kalau 1.000 kan berarti 5. Oh iya, Rp500 kan. Itu kan relatif murah. Iya. Tinggal kita modal cat kelas gitu kan untuk biar lebih estetik gitu kan. Terus juga kita juga ada produk yaitu lampu hias, jadi lampu tidur kan. Lampu tidur yang custom lah, berbagai macam karakter. Itu juga salah satu produk yang dihasilkan oleh Posyantek 9 yang alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Dan kegiatan ini pun menjadi perantara ataupun wasilah kami alhamdulillah kemarin waktu gelar TTG nasional yang di Lombok, waktu zaman Pak Wali Pak Heldi ya kemarin kita ikut gelar teknologi tepat guna tingkat nasional di Lombok, mewakili kota Cilegon, ya juara ketiga lah. Alhamdulillah nasional ya Pak. Ya kemarin di Lombok, sehingga kebetulan juga tahun ini kita menjadi tuan rumah TTG nasional juga Cilegon nanti bulan Oktober tahun ini di pemerintahan yang baru. Iya, di kota Cilegon, dan di situ juga berbagai macam inovasi yang dihasilkan, termasuk juga banyak produk-produk dari limbah, terutama limbah-limbah plastik lah. Terus juga kami juga di Posyantek 9 membuat media komposter Bu ya dari drum. Jadi
Di situ juga kita menghasilkan jadi ada sampah keringnya, ada sampah basahnya, Mm-mm. terus juga ada budidaya maggot, Bu. Jadi kita itu Oke. mencoba membuat semacam ya ekosistem kecil lah. Mm-mm. Jadi integrated farm lah, mungkin Mm-mm. sistem pertanian yang terpadu. Jadi ada pertanian, peternakan, perkebunan, ada perikanan juga. Baik. Nah, di situ mencoba membuat suatu ekosistem. Misalnya sampah organik itu kan, Bu, sampah-sampah dapur kita jadikan sebagai pakan daripada maggot. Maggot itu dijadikan untuk pakan ikan, Mm-mm. pakan ayam. Ya. Kotoran ayam kita jadikan sebagai pupuk kompos. Ya. Media pupuk kompos itu kita menggunakan sampah plastik. Jadi memang tadi meminimalisir sampah-sampah yang memang jadi yang terbuang yang diangkut ke TPS Bagedung itu memang sampah-sampah yang sudah tidak bisa kami kelola. Jadi kayak misalnya pembalut ataupun bisa pampers itu kan memang kita tidak bisa mengolahnya. Tidak bisa. Saat ini untuk sampah yang masih bisa diolah, terutama sampah plastik, kita benar-benar dimanfaatkan di bank sampah itu. Jadi bekas jajanan tadi kantong kresek, kalau ibu tadi ditimbang, lalu hasil penimbangan itu kembali kepada siswa, ya kalau kami jadi membuat botol EcoBrick ini yaitu dari sampah-sampah kemasan, bekas-bekas kresek juga kita gunakan menjadi produk EcoBrick, dan ini juga sebenarnya bisa untuk pondasi, Kang. Oke. Itu Fondasi pondasi rumah. karena iya syarat standarisasi dari EcoBrick itu kan kering, padat. Nah, ini sepadat apa, Pak, dalamnya? Eh, Apakah ada standar khusus? kita patokannya ketimbangan. Kalau yang 600 mili itu standarisasinya sekitar 250 mg. Oh, ada Ya, timbang, hasil iya. timbangannya harus Kalau sekian. misalnya belum mencapai itu berarti belum padat. Belum pada. Memang ini yang agak susah ini memang proses pemadatan sama Pemadatan, pemilahan. Jadi tidak bisa sekaligus. Jadi bisa harus sedikit-sedikit, misal sampai padat di bawah, baru nanti ditambah lagi. Nah, mungkin kalaupun untuk fondasi, untuk bangunan-bangunan yang Iya. mungkin tidak terlalu Betul. tinggi. Maksudnya saya pondasi gini, bangunan. untuk taman-taman. Oke. Taman misalnya sebagai pembatas, Bu ya, 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 taman. ya, ya. Kebetulan kita sudah aplikasikan juga di kelompok wanita tani, jadi pembatas antara tanaman satu yang lainnya kita menggunakan biasanya pakai hebel, kita menggunakan ini, gitu kan. Iya, iya. Juga ada dari botol-botol berbahan gelas untuk fondasi sekaligus taman itu. Mm-mm. Ya, artinya selama ini memenuhi standarnya, tidak bocor, tidak basah dan kotor, tadi ini aman, kita Iya. juga bisa bertahan cukup lama gitu kan ini. Iya, iya. Jadi banyak manfaatnya sebenarnya dari botol EcoBrick ini. Kalau anggota sendiri, Pak, di Posyantek 9 ada berapa banyak? Kalau kepengurusan Posyantek itu cuma 11 orang. Cuman kalau untuk kemitraan dengan bank sampah itu sampai saat ini kita ada di satu RW sih baru sekitar 55 nasabah. Oke. Nasabah. Sama kalau ibu mungkin nasabahnya murid, kalau kami di Taman Raya Cilegon itu yaitu masyarakat cuma baru satu KRW-an, Bu. Oke. Satu KRW sekitar 55 nasabah. Dan itu tadi saat ini hasil dari penjualan sampah yang disimpan di dalam buku tabungan itu udah bisa ditukar sama kebutuhan pokok, misalnya minyak, gula, telur. Kalau kami per bulan, Bu ya, nimbangnya per bulan, jadi dikumpulin. Nah, di situ sekarang sudah standby uang cash gitu kan. Jadi di bank sampah sendiri sudah mempunyai uang cash. Jadi ketika masyarakat pingin langsung mendapatkan bayaran dari timbangan, kita sudah siap. Sudah siap Ya. ya. Dan bisa ditukar dengan minyak goreng, dengan telur, dengan misalnya mie instan, itu kita sudah standby. Artinya pengelolaannya secara kolektif, Pak ya. Iya, betul. Artinya ini bukan bisnis pribadi, tapi Bukan. kolektif bersama-sama bersama Bank sampah. masyarakat, bank Iya, sampah. betul. Valuasinya berapa, Pak? Valuasi kalau dihitung rupiah. Valuasi
Mungkin kalau kita bicara bisnis, valuasi bisnisnya berapa, Pak? Perputaran uang yang ada di situ. Karena kami bulanan ya sekitar 500.000 sih tadi berbicara Per orang atau di pos Yanteknya itu sendiri 500.000? di nasabah sendiri, Pak. Oh, di Di nasabahnya. nasabah. Karena tadi yang mengumpulkan sampah saat ini yang store itu yaitu nasabah-nasabah memang yang sudah tergabung. Oke. Karena tadi tidak mudah ya untuk meyakinkan masyarakat, mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sampah. Ya kami artinya komitmen di 55 nasabah itu. 55 nasabah. Ya tadi kalau diuangkan sekitar 500.000 lah, nggak besar sih. 500. Kan Gitu. dikali 50 orang besar, Pak. Itu kolektif kan? Oh, kolektif. Kolektif. Artinya tadi sampah-sampah yang memang tidak dikelola ya. Kalau yang dimanfaatkan ini kan itu terpisah. Ya. Artinya sampah-sampah tadi misalnya kayak sampah dari kertas, dari dus, nah itu nilainya sekitar 500.000 Ya, ya. sekali penimbangan. Nah, kembali lagi ke program kolasi yang ada di sekolah, Bu ya. Sejauh apa program ini berjalan dan bagaimana keterlibatan siswa? Apakah betul-betul aktif ataukah seperti apa? Ini saya ada rekap laporan ini, update penimbangan terakhir itu karena kita mau libur ya, terakhir 8 Mei itu grand total transaksi itu 5.234.000. Grand total pencairan 4.672.000, sisa transaksi masih ada 600. Per 2 minggu. Iya. Ini total dari semuanya, Pak. Kalau sekali nimbang itu paling dapat 400 gitu, 300 gitu. Jadi nanti di sini kan ada tuh kelas 7A dapat sekian rupiah, 7E 20.550 gitu. Oke. Jadi langsung direkap nih. Ini Capsek Agni tuh saya cuma 3.300. Oh iya. Uangnya mah nggak seberapa. Uang nggak seberapa, Ya. Pak. Ini saya bawa nggak sampah-sampah dari rumah. Terus ini tuh Nadia 14.700 gitu, Pak. Nanti di total koperasi ada 30, di total dapat sekali nimbang itu berapa ratus ribu nanti di grand total semuanya. Karena ini kita penimbangan ini baru mulai lagi, Pak. Jadi setahun ini Jadi gitu tuh, Pak. 400-500 ribu itu sekali sekali nimbang, 2 nimbang. minggu sekali 2 maksudnya. minggu sekali. Ini ada saya contoh ininya, Pak, videonya, karena saya selalu dokumentasikan penimbangan bank sampah. Nah, kita lihat ya, Pak. Oh iya. Ya, anak-anak. Ini di sekolah ya, Bu ya? Boleh saya percepat ya, Bu? Iya, boleh. Oh iya, betul. Jadi ini real ya, guys. Bisa jadi solusi ekonomi buat masyarakat juga ya, Bu. Nanti kalau yang punya anak yang bersekolah di SMP 7, nah bisa ikut program Ya ini, guys. mudah-mudahan nanti kan artinya bukan hanya SMP 7 saja, Pak. Sekarang ini Sekolah-sekolah yang di lain, Cilegon ya. baru ada SMP 5, SMP 7 dan SMP Al-Hanif. Mudah-mudahan nanti sekolah-sekolah berikutnya juga bisa ikut program ini. Coba kita gitu. hitung ya, Bu ya. Ada Iya. berapa SMP di Kota Cilegon, Bu? Ada 50-an SMP, Pak. Belum. SMP ada berapa, Bu? Ada 50-an yang swasta ya. 50. Negerinya 15. 50 kalau per 2 minggu sekali sekolah tersebut melakukan partisipasi aktif pengumpulan sampah di rumah berapa 500 kilo ya, Bu ya? 500 kiloan kurang 500 ribu dikali 50 500 kilo dikali 50 sekolah artinya bisa terkumpul 25.000. Iya. Artinya 25 ton bisa Ada sih, Pak, ada dari- solusi untuk iya. sampah 25 ton guys. Di sini juga tuh ada kita ada grupnya kolase, kolaborasi kelola sampah ekonomi sirkular di sekolah Cilegon. Oke. Jadi data-data misalnya hari ini di SMP 7 dapat sekian ini, nanti di SMP Al-Hanif dapat sekian puluh kilo, sekian ratus kilo gitu, semua kita bisa lihat gitu, Pak, ada datanya. Nah, perubahan Nah, nyatanya apa, Bu? Kadis ada perubahan nyatanya. Apakah ya kan di sekolahnya jadi bersih? Apakah hanya jadi bersih ataukah enggak. anak-anaknya malah jadi tukang cari sampah gitu? Oh enggak, betul Pak. Memang Gimana, Bu? secara tidak langsung saya sendiri akhirnya jiwa terpanggil ya, bukan hanya tadi Iya. karena masalah rupiah. Ketika kita di jalanan lagi di luar atau apa, ketika ada sampah kita ambil gitu kan, kita minum oke, kayak gini, nanti betul. kita masukin kantong, kita bawa kantong, Pak. Jadi itu kesadaran. Akhirnya jadi habit ya, Bu ya. Tumbuh kesadaran jadi habit untuk cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Iya, kalau misalnya bicara rupiah nggak seberapa, tapi cinta lingkungannya itu gitu. Oh, Untuk generasi. maka dari itu saya pernah mendengar bahwa SMP 7 itu menjadi salah satu sekolah yang memperoleh penghargaan. Penghargaan Adiwiyata Sekolah tingkat Adiwiyata. mandiri di tingkat mandiri di nasional. 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 Itu juara berapa, Bu?
Juara pertama, Pak. Juara pertama Juara nasional. pertama, ya, nasional mandiri. Luar biasa. Mandiri. Tepuk Iya, tangan iya, guys masih. Tapi buat itu- SMP 7. Tapi itu sebelumnya, ketika sebelum saya kepemimpinan, saya Oke. tinggal melanjutkan Tinggal sekarang. melanjutkan. Iya. Tapi apakah masih jadi juara bertahan? Kemarin sekolah sehat, Pak, Kota Cilegon Sekolah juara sehat, 2. juara 2. Kalau sekolah adiwiyatanya? Sekolah Adiwiyata itu Pak tidak setiap tahun, tapi Tidak nanti setiap per tahun. 3 tahun Oh, gitu ada oke, ada oke. masanya gitu ya seperti Nah. itu, Pak. Tapi pembiasaan ya harus kita lakukan terus-menerus, Pak, gitu. Ke sehari-hari. Pokoknya jangan lelah aja kita tuh ke anak-anak Betul, ingetin lagi karena yang luar Ya. biasa gitu tuh, Pak. Kadang-kadang saya punya moto lihat sampah ambil, bisa. Kadang anak cuek aja gitu, ada sampah enang sini ambil gitu. Kebetulan Enang yang sini ada ambil, di sini gitu. juga ada yang alumni SMP 7, Bu. Oh gitu, siapa ya? Itu yang di hadapan kita semua. Oh iya. Nah, kalau Iya, diam-diam iya. aja nih. Tahun berapa? 2017. Udah ada ibu. 2017 belum. Oh, Belum. oke. Saya baru mau 2 Ibu tahun. baru 2 tahun, berarti Iya. baru 2023 2024 awal. awal. Iya. Heeh. Nah, penghargaannya sekolah di Wiata itu secara nasional, Bu ya. Kemudian, Mulai tingkat kota juga ada, Nah, Pak. tingkat kota. Darat, terus berjenjang. oke. Itu seperti itu. Tapi kemarin kalau sekolah sehat itu mewakili kecamatan. Kemarin itu kecamatan Cilegon. Terus di tingkat kotanya kita Juara bisa 2. Terus Bedanya juga, apa? Ya kalau misalnya sekolah sehat lebih menyeluruh kali ya, Pak, tentang kesehatan, Kesehatan. gitu kan, iya. Semua diperiksa termasuk kantin sekolah, jajanan sehat segala macam. Termasuk gitu, kamar Pak. mandi. Iya, semuanya ada timnya dari pemerintah Kota Cilegon. Heeh. Termasuk kemarin juga sama Bapak itu ikut lomba hari apa yang kita juara kedua itu saya. Oh, hari sampah Hari sedunia. sampah sedunia. Hari sampah sedunia Iya, diperingati di diperingati Pemkot di kemarin. Pemkot di kemarin. setiap tanggal berapa? Awal Hari sampah. tahun ya Iya. waktu itu tuh. Coba kita cari ya. Hari Hari sampah. sampah sedunia. Hari sampah sedunia kita juara 2 waktu itu. Kita cari. Mengumpulkan sampah terbanyak. Wah, dinilainya dari pengumpulan sampah terbanyak. Sampah terbanyak. Wah, kayaknya harus ada perubahan penilaian, Bu. Bukan dari pengumpulan sampah terbanyak, Sampah tapi bagaimana Iya. solusi mungkin ya Pak, yang dikedepankan adalah solusi. Tapi itu kita kumpulkan, Pak. Dikumpulkan. Dikumpulkan, Pak, di ini. Di Oh, Pemkot 21 Februari. Iya. untuk bahan baku itu kan kemarin dikirim ke Indonesia Dikirim. Power. BBJP Plan. Iya. Iya, betul. Iya itu, Pak. Oke, oke, Gitu. oke, oke. Kita kan mengerahkan anak-anak bawa sampah. Apakah Ibu punya kekhawatiran khusus terhadap anak-anak yang akhirnya anak-anak malah gemar mencari sampah nantinya? Oh enggak, Pak. Enggak. Enggak. Justru itu perilaku hidup sehat Perilaku ya. Tanggung jawab mereka juga kan, rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, terhadap kesehatan. Insya Allah ini sebuah pembiasaan yang baik, bukan berarti Betul, nanti betul. mereka jadi sampah kayak pemulung, enggak Iya, gitu iya. kan. Tapi justru nah ini kita bekerja sama juga dengan tadi PT Chandra Asri kan, Pak. Nanti ini namanya itu tuh kita sama Bank Sampah dibawanya ke PT Chandra Asri, dijadikan diolah sama PT Chandra Asri menjadi kayak mungkin konblok apa gitu tuh, Pak. Namanya tuh namanya multi layer. Oke. Multi layer. Jadi itu dipisah timbangannya dipisah. Bekas-bekas misalnya nih ciki gitu, sampo atau sabun atau gitu tuh namanya multi layer. Bekas kopi, bekas mie Oke. gitu tuh. Itu beda Karena lagi. Program kolase Penimbangannya. sendiri ini sebetulnya inisiatornya adalah PT Chandra Asri ya, Bu? Iya. Betul ya? Iya. Oke. Kolaborasi kelola sampah ekonomi sirkular di Sekolah Cilegon. Nah, kira-kira Pak, karena tadi kita sudah berbicara dan lain sebagainya, kolaborasi apa yang bisa diadakan nih bersama SMP 7 ataupun kepada seluruh masyarakat? Iya. Boleh, tadi saya juga tertarik ya. Terutama berarti Ibu punya bahan baku ya, Iya. sampah Iya. plastik kan. Bahan baku. Aja tadi mungkin untuk kedepannya bisa dimanfaatkan untuk botol ekobrik ya, Bu ya. Gobrik. Bisa juga nanti bisa diaplikasikan di sekolah untuk taman-taman. Ah, Kemarin juga kebetulan kita juga ikut kontribusi dalam pembuatan tulisan di kampus Bina Bangsa. Waktu penerimaan mahasiswa baru kemarin, ini yang bagus, ada instruksi kampus, setiap mahasiswa baru per grupnya kalau nggak salah harus membawa
5 botol, 5 satu botol mahasiswa. aqua. Iya, tapi memang yang seragam, misalnya kalau dari merek-merek tertentu gitu ya. Oke. Nah, mungkin kemarin itu karena waktu mepet, searching, kebetulan kita juga sudah ada di marketplace ya kemarin itu, baru-baru. Hmm. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu searching, ya nyangkutnya ke toko 9, Bu. Sehingga kemarin kita dapat order begitu banyak botol Hmm. dari mahasiswa Uniba, yaitu Oh. untuk bikin tulisan kampus Ya. Universitas Bina Bangsa yang di Pakupatan itu ya. Hmm. Hampir berapa puluh botol ya kemarin itu waktu orientasi mahasiswa Karena itu. satu kelompoknya 5 botol. Satu orang. Satu orang 5 botol. Per kelompok itu kemarin ada 10 ya, 10 Hmm. orang. Jadi mereka membutuhkan berapa ribu botol lah untuk tulisan Bina Bangsa Bina itu. Bangsa. Oke. Kemarin ya, artinya kita juga ada kontribusi pemanfaatan sampah plastik untuk dijadikan tadi sebagai tulisan. Itu juga bagus benar. Dan bernilai ekonomi tentunya. Bernilai ekonomis. 5.000 Alhamdulillah botol. dapat order. Satu botol berapa, Pak? Kemarin kita ini 5.000. Kalau yang botolnya. besar 10.000. Nah, artinya mungkin ini perlu ditularkan kepada anak-anak di sekolah agar tidak hanya menjual sampahnya saja, tapi mengubahnya agar punya nilai tambah. Betul. Baru habis itu dijual boleh. Betul. Atau mungkin dibikin sesuatu di sekolah. Betul, betul. Oke. Karena saya lihat mungkin bisa di-searching nah, di marketplace itu ini ada harganya memang lumayan mahal. Oh, maksudnya marketplace-nya itu tokonya milik Bapak atau milik Bukan. Banyak Oh. Toko-toko yang Jadi lain juga akhirnya banyak yang menjual jual. seperti ini, Betul, Ecobri. Betul, Ecobri. Kalau dari Pos Santek 9 sendiri, apakah sudah memiliki toko di marketplace? Sudah. Namanya apa, Pak? Toko 9. Toko 9. Toko 9. Ini Yang adanya baru ya. di toko hijau apa di toko oranye, Pak? Toko oren. Toko oranye. Toko oren. Teman-teman kalau butuh Ecobrik untuk bikin sesuatu yang kreatif mungkin di kafenya, di rumahnya. Termasuk ada produk sofa-sofa juga di situ ada berbagai macam. Oke. Kalau kita sih di sekolah Pak ya, pemanfaatan sampah itu memang tidak semua yang dijual, tapi untuk Ya. kreativitas anak-anak. Betul. Anak-anak yang bikin-bikin kayak peragaan busana, apa yang dari plastik-plastik itu Iya. banyak Pak sekarang. Oke. Udah pada bisa gitu mereka. Ya. Pelajaran prakarya bisa untuk bikin pot, bikin apa yang kayak gitu tuh Pak. Banyak gitu. Sebenarnya ada juga pelajaran itu prakarya. Prakarya. Di prakarya ada. Tapi memang tidak dijual untuk umum gitu tuh Pak. Artinya belum ya. Padahal ya bisa saja dari sisi kan itu ada salah satu unsur kewirausahaannya. Misalnya bikin sesuatu, bikin beras, bikin apa, tapi Iya. bukan dari plastik itu mah. Dari bahan-bahan apa yang lain gitu tuh. Iya. Dari kain perca, dari apa gitu tuh. Ada sering Pak gitu betul. Tapi memang tidak terlalu banyak. Nah, Iya. kalau yang sampah ini kan sampah plastik ini memang tadi itu dijual gitu. Gitu. Nah, balik lagi ke program kolase tadi, Bu. Sejauh apa keberlanjutannya? Apakah sampai saat ini masih berlanjut? Kemudian apa ada inovasi baru nih di program kolase? Oh ya. Insya Allah berlanjut Pak. Ya, belum ada sesuatu yang baru lagi, tapi kita sementara masih melanjutkan yang kemarin ya Pak gitu. Karena kan anak-anak juga rekeningnya kan masih ada, sayang biar diisi lagi. Iya. Makanya kan itu dari sampah menjadi berkah itu, mudah-mudahan nanti bisa jadi banyak, bisa jadi buat beli emas, bisa jadi untuk yang lainnya lah gitu. Kalau kan. buat beli emas butuh berapa ton ya, Bu? Apalagi harga emas lagi tinggi. Harga emas sekarang menyentuh di angka 2 ya. Iya, Hampir 2, iya, 19 sekian. Iya. Ya suatu saat siapa tahu ya Pak ya dari Siapa sampah Bisa menjadi umroh berkah gitu, itu. Kak. Iya. Siapa tahu nanti ada yang punya ide untuk menjadi pengusaha pengepul sampah. Nggak masalah sih, Bu, Iya. untuk jadi pemulung berkelas ya. Iya. Betul. Tapi harus ada belakangnya tuh, Pak. Harus ada Iya. pemulung belakang berkelas. Tapi Saya rasa banyak pengepul yang kaya raya. Bu. iya betul. Nanti dari bank sampah juga Pak akan dijadikan ini lagi ya Pak. Mungkin jadi bahan baku apa gitu kan ya, akan Iya. diolah lagi Pak. Ya, Kayak ada yang kertas, dicacah. macam. Iya, ada yang dicacah, ada yang Betul, ini betul. gitu Pak. Ada mungkin dijadikan sesuatu gitu Ya. kan ya. Gitu, Nah. seperti itu. Setiap program itu pasti punya tantangan untuk menjalankannya. Tantangannya kalau di sekolah apa, Bu?
anak-anak males kadang Hmm. bawa barangnya itu. Jadi dalam Oke. satu kelas itu kan ada 32 siswa. Kalau misalnya satu siswa bawa berapa sampah itu banyak, tapi kadang-kadang yang bawa hanya beberapa puluh saja gitu. Ada Hmm. yang udah awal-awal ya memang banyak, ke sini agak sedikit, tapi kemudian kita ingatkan lagi Hmm. lewat wali kelas, lewat juga kemudian paguyuban, Bapak Ibu tolong ya nanti anak hari ini ada penimbangan bawa sampah gitu. Kemudian juga di dalam sekolah itu sendiri di kelas kadang-kadang ada aja masih yang namanya anak banyak ya, Hmm. macam-macam perilaku, macam-macam sifat gitu. Hmm. Kadang ada aja yang ngeyel gitu kayak gitu Pak. Iya. Yang tidak mau buang sampah Pada tempatnya pada masih tempatnya ada. masih ada Yang gitu. bandel pasti ada ya, Masih nggak ada. mungkin Kak ya. Terus yang kata saya suruh bawa wadah nggak bawa wadah Nggak bawa gitu kan wadah. ada aja. Ada Jadi, hukuman tertentu, ada apa ya, punishment, hukuman, reward punishment gitu. Kita sekolah ramah anak nggak boleh ada punishment Pak, apalagi kaitannya dengan fisik. Ya, punishment kan Iya. tidak berarti hukuman Iya. fisik ya, bisa hukuman misalkan dikasih PR atau apa Nggak gitu. ada, sekarang nggak Nggak boleh ada ya. membuat PR ya, paling kita ingatkan lagi aja gitu. Karena kalau tidak ada Ingatkan. punishment, Kadang kadang nggak ada boleh efek jajan. jerah gitu. Nggak boleh jajan. Nah, Kalau artinya nggak itu bawa barang, punishment, nggak punishmentnya boleh itu jajan. ya berarti ya. Nggak boleh, kamu pulang lagi balik lagi ke kelas nggak boleh jajan. Punishmentnya kan? salah satunya itu berarti. Iya. Oke. Jadi Kan- lapar Bu, ya nggak bisa, kamu nggak bawa gitu. Makanya nanti besok-besok bawa gitu kan gitu. Artinya punishment bisa berbentuk aturan. Iya, gitu seperti itu. Mereka juga kan tidak bawa handphone, jadi paling nanti ke gurunya, Ibu tolong wain Mama kirim makanan gitu. Kalau di Posyantek sendiri Pak, bagaimana tantangan untuk mengedukasi masyarakat bahwa sampah itu ada nilainya loh? Betul. Terutama konsistensi Kang ya. Artinya konsisten masyarakat untuk terutama yang susah itu memang merubah mindset ya. Mindsetnya. Terutama tadi pemilahan dari mulai hulu sumber sampah dari rumah itu memang sangat sulit ya. Ya jangan kan itu. Kita juga kalau melihat di jalan ya ada tempat sampah pilah, organik, anorganik, B3. Kalau dilihat isinya mah tetap aja masih tercampur ya, Ya. gitu kan. Ya artinya tadi merubah mindset pola pikir masyarakat, bagaimana peduli terhadap sampah memang itu menjadi tantangan juga. Kalau memang di Ecobrik tantangannya itu konsisten pemilahan. Karena masih banyak saya menerima botol-botol itu yang misalnya basah, Ya. tidak dipilah atau memang tidak padat Bu, tidak padat. Sehingga ya kami di Posyantek sendiri ya harus memadatkan lagi karena kalau sampah itu basah itu juga kan bisa menimbulkan penyakit, bisa sampahnya tidak bersih ya. Ya. Nah itu juga salah satu tantangan memang perlu edukasi terus. Jadi memang persyaratan sampah botol Ecobrik ini harus kering, bersih juga, terus tadi tidak boleh dicampur misalnya sama pakai pemberat misalnya batu gitu Baik, kan baik. untuk mengejar timbangan 200 itu gitu Itu kan. ngakalin sih Pak. Iya, gitu kan. Karena memang tadi intinya memberikan tadi edukasi pada masyarakat, sampah ini memang punya nilai ekonomis. Baik. Kan, gitu. Harapannya Ibu dengan program yang sudah berjalan seperti apa? Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang banyak ya Pak ya. Kan siswa juga kan ada keluarga, ada orang tua. Jadi bisa menularkan hal-hal yang positif kepada keluarganya, lingkungannya, gitu kan di sekitarnya. Gitu. Jadi ini bukan hanya program kegiatan sekolah, tapi juga nanti bisa dilakukan di rumah dan di lingkungannya. Ya. Kemudian juga untuk sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti gitu kan Pak. Karena bagaimanapun ini kan anak-anak ini terutama SMP memang lagi masa-masa perkembangan pertumbuhan untuk yang luar biasa tadi itu, untuk masalah pola pikir mereka, kemudian untuk tanggung jawab mereka, konsistensi mereka, itu dimulai dari pembiasaan gitu loh Pak. Pembiasaan yang terus-menerus berulang-ulang gitu seperti itu. Tadi pembiasaan rajin, pembiasaan bersih, pembiasaan peduli lingkungan. Nah itu ya dimulai dari saat ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi, bisa menginspirasi masyarakat, bukan hanya lingkungan sekolah tapi juga lingkungan sekitar. Juga sekolah-sekolah lain bisa mengikuti program kolase ini. Semoga ya Bu ya. Iya, semoga. Kalau 50 sekolah bekerja sama, berkolaborasi,
kali Iya, satu minggu, 2 minggunya 500, iya, artinya kalau 1 bulan 1 ton. iya 1 ton. Kalau sebulan artinya kalau 5 kali 50 sekolah SMP 50 ton. 50 ton, iya Pak. Kan setiap hari bisa sekolah-sekolah beda-beda yang diambil kan gitu ya. Dalam seminggu 5 hari kerja lah kalau Iya. seperti itu. 1 hari aja berapa ton bisa Mm-mm. diambil. Nah itu kan dikali sebulan bisa Betul, berapa betul. kita menyelamatkan Menyelamatkan lingkungan, bumi kita menyelamatkan bumi kita. dari sampah-sampah Betul, plastik dari yang susah sampah. terurai. Iya betul. Kalau dari Bapak, Pak, harapannya untuk masyarakat, untuk bahkan mungkin pemerintah seperti apa? Terutama mungkin tadi masuk kepada tantangan kami selama ini, terutama mungkin support instruksional yang Mm-mm. dibutuhkan kepada pemerintah. Mm-mm. Ketika kami sudah punya produk, Mhm. sementara ini kan proses pemasaran masih mandiri, Bu ya. Baik. Masih mandiri ya. Ya. Bantuan misalnya ada link baru bisa jual. Mm-mm. Artinya harapannya ketika ke depannya terutama supporting pemerintah berupa Yes. instruksional misalnya ke tiap dinas atau ke tiap sekolah untuk membeli produk ini. Misalnya Minimal pengadaan yang ada gitu, Betul. pengadaan kursi ya menggunakan sampah, menggunakan sofa produk ini misalnya untuk dari sampah ya. apa tempat-tempat tongkrong, kafenya gitu. Hmm. Karena kalau untuk furnitur kantor tidak mungkin ya misalnya di tempat-tempat pojok-pojokan. Pojok-pojok. Artinya itu juga sudah bentuk real kami. Ya, ya. Misalnya satu dinas membeli 2 atau 3 kan sangat kerasa dampaknya. Artinya Ya, ya, ya. kami tidak perlu khawatir lagi Iya. untuk over misalnya produksi ketika sudah jelas pasarnya. Terus juga sekaligus kami juga bersama-sama mengajak tadi pola pikir bahwa peluang usaha itu sangat banyak ya. Mhm. Terkadang ukuran keberhasilan kita itu ketika sudah misalnya di posisi maaf jadi PNS, Mhm. jadi karyawan pabrik, Mhm. misalkan. Mhm. Padahal banyak ruang-ruang yang memang bisa dicari Mhm. untuk bagaimana menciptakan peluang kerja. Terutama Baik. tadi kita mewujudkan kemandirian ekonomi. Artinya bagaimana sih kita mungkin selama ini kita melamar kerja saat ini generasi muda harus mampu menciptakan lapangan Lapangan pekerjaan. pekerjaan. Dan itu banyak potensi-potensi Betul. yang ada di sekeliling kita gitu, Iya. gitu kan. Tidak mesti jadi PNS atau TNI itu karyawan pabrik daripada ngantri atau bayar misalnya Iya. gitu kan. Tapi dari hal-hal sampah ini juga ini sangat berpotensi menjadi peluang pendapatan ekonomi. Iya. Bagaimana kita bisa justru dengan berwira swasta ini kita bisa mengendalikan waktu. Kita tidak terjajah sama waktu gitu kan. Hanya kita kapanpun, dimanapun bisa untuk pengelolaan sampah ekobrik ini gitu kan. Artinya ini bisa jadi solusi untuk mengurangi pengangguran. Betul, betul. Nah, betul. silakan pemerintah barangkali bisa berkolaborasi secara khusus bersama Posyantek 9 atau bersama Posyantek-Posyantek yang lain. Boleh, siap. Barangkali nanti ke depan ada paguyubannya atau tidak mesti paguyuban. Nanti kalau paguyuban nanti ribet organisasinya Pak ya. Lebih baik langsung prakteknya bagaimana, Betul. instruksinya seperti apa. Betul. Dikumpulkan semua Posyantek Cilegon gitu kan. Ini untuk mengurangi sampah secara masif Masif. gitu kan. Pesan sofa 1.000. Itu kan wah kebayang tadi bisa Iya, menyerap iya. tenaga kerja. Iya. Ada pendapatan terutama tadi generasi-generasi misalnya yang sambil menunggu mereka misalnya ngelamar gitu kan. Kalau memang sudah jelas pekerjaan ini kan artinya mereka juga tidak mesti ngelamar lagi gitu artinya Iya, betul. bisa mempunyai lapangan kerja sendiri. Evaluasinya tadi sekitar 500.000 per RW per kelompok Per RW. Oke. 500.000 per RW. Itu bisa jadi solusi juga buat RW-RW lain. Betul. Coba kita akumulasikan ada berapa RW di Kota Cilegon. Iya. 400 berapa? 400. Kalau 400 dikali 5.000 saja sudah berapa juta, Pak? Betul. Coba kita hitung ya, Pak ya. Ini Karena kan ada ini- mejanya Pak, ada mejanya ini. Mejanya ada Bu yang transparan. Ada fotonya. Coba nanti. Ah, Kebetulan saya juga mau buka rumah makan nih, coba nanti Wah, saya. cocok. Akhirnya kan kesempatan bertemu dengan kesiapan. Iya, Kalau boleh saya hitung, Pak ya. Artinya ini potensi pendapatan 200 juta, Pak. betul. Kalau semua RW bergerak untuk ikut berperan aktif. Aha. Ditambah lagi mungkin dari sekolah.
per 2 minggu dapat 400.000, 500.000 Mhm. kali sekian sekolah. Apalagi kalau ini diterapkan bukan hanya di SMP, di SMA. Ada berapa sekolah Bu di Cilegon, kalau boleh saya tahu? Untuk Mungkin jumlah kalau kalau kita SD sih ada 160-an Wah. ya. Kalau SMP tuh 50-an, SMA saya nggak tahu ada berapa tuh. Kalau Beda. anggap kita tembak ada 400 sekolah di kota Cilegon ya. Karena SD aja udah 400 yo. SD 160. Artinya SMP 50. 300 lah kurang lebih ya Bu ya. 300 dikali 400.000. SMA, SMK paling iya nggak tahu ya sama swasta ya. 120 juta. Artinya teman-teman di sini ada nilai ekonomis yang teman-teman bisa lirik, dan ini resource-nya, sumbernya banyak, berlimpah. Bahkan di pinggir-pinggir jalan orang ada yang buang sampah sembarangan. Betul. Tinggal bagaimana kita bikin konsep agar masyarakat bisa berperan aktif kan gitu. Atau langsung jemput bola saja ke sekolah-sekolah, tinggal copy paste sistemnya, berarti sekolah anu tinggal dibikin seperti konsepnya SMP 7 Iya. gitu. Terakhir Pak, Siap. Bu, dari Bapak dulu Pak, pesannya bagaimana? Tadi kan harapan, tantangan. Iya. Pesannya untuk masyarakat, untuk pemerintah, bahkan untuk ya kita-kita, untuk pribadi seperti apa Pak Betul. pesannya? Yang melalui forum yang terhormat ini, saya selaku warga masyarakat Cilegon khususnya mungkin mari bersama-sama kita mengelola atau memanfaatkan sampah dari, meskipun hal itu memang sepele, hal yang terkecil ya. Mungkin pepatah bilang think global ex lokal gitu kan. Nah, ini apapun yang kita bisa lakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap Kota Cilegon khususnya dalam menanggulangi masalah sampah. Kami mengajak untuk bersama-sama peduli terhadap sampah, terutama mungkin pengelolaan sampah yang tidak bisa diolah, yaitu sampah plastik menjadi ekobrik. Kami juga sangat terbuka untuk bekerja sama. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya produk, kita juga insya Allah akan membantu untuk menampung produk ekobrik ini yang akan kita jadikan sebagai sofa ekobrik, sehingga minimal sampah di lingkungan kita itu bersih, juga mempunyai nilai tambah pendapatan untuk kita gitu kan. Itu saja mungkin, meskipun hal itu memang hal terkecil, tetapi saya meyakini bahwa dari terkecil ini memang sangat bermanfaat khususnya dalam menanggulangi masalah sampah di Kota Cilegon gitu kan. Baik. Kalau pesan dari Ibu, khususnya untuk anak-anak sekolah, peserta didik Ibu, warga SMP Cilegon, atau umumnya masyarakat? Iya. Masalah sampah ini bukan masalah yang sepele ya, tapi juga bukan hal yang kecil juga, karena dampaknya sangat luar biasa gitu kan, buat lingkungan ataupun buat ya bencana dan lain-lain ya Pak ya. Dampaknya sangat luar biasa. Jadi perlu kerjasama dari semua pihak. Betul. Kesadaran dari dalam diri sendiri dulu, dari kita dulu, dari hal yang terkecil dulu, dan sekarang dimulai. Untuk tadi peduli lingkungan, buang sampah tidak sembarangan, bisa memilah dan memilih sampah dengan benar, memanfaatkan sampah sebaik-baiknya, syukur-syukur bisa bernilai ekonomis gitu. Ya, Baik. seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nufus, Bapak Tony atas waktunya sudah mau berbagi pengalamannya, berbagi wawasannya di podcast ini. Baik teman-teman semoga bisa dapat mengambil banyak pembelajaran, pengalaman langsung dari pelakunya. Semoga ini bisa menjadi bahkan mungkin peluang bisnis ke depannya, dan semoga kita juga bisa bijak mengelola sampah agar sampah ini ke depan tidak menjadi sebab untuk musibah, tapi kalau bisa kita konversi menjadi berkah gitu ya. Bahkan berkahnya bernilai rupiah. Itu teman-teman. Nah, semoga podcast kita kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Baik, kalau begitu saya juga ingin terakhir menitipkan pesan pada semua yang nonton. Marilah kita mulai dari kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Minimal itu saja. Kalau teman-teman tidak mau mengikuti program A, B, C, D, minimal buang sampah pada tempatnya. Kan? Kalau misalkan tidak menemukan sampah,
Yo ditaruh di kantong terlebih dahulu, Betul, ketika betul. pulang ke rumah baru ditaruh di tempat sampah. Hal kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari barangkali bisa jadi sebab untuk bumi ini berlangsung panjang ya Bu ya. Bukan untuk jadi musibah untuk bumi kita. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita akan masuk ke mini games. Jadi tebak gambar. Jadi saya akan menunjukkan gambar. Jadi tahu tebak. Oke. Siap. Gambar pertama. Itu sapi. Susu kambing. Salah. Itu sama sih. Ayo. Domba. Hah? Domba. Iya. Ayam sih. Ayam domba. Ayam. Kambing hitam. Salah ini ada Jangan dikasih tahu. Kita biar mikir. ada kali coret. Ya, ada. Kayaknya Enggak. Tar, jangan nyerah, biar mikir. Mil. ambil. Salah. Susu. Salah. Domba ini ya. Semuanya benar. Oh. Adu domba. Betul. Yeay. Aduk akanya dicoret. Adu domba. Lanjut. Berarti poinnya saya 1 dong. 1 dong. Bapak kosong, ibu kosong. Berarti kalau saya menang nanti saya ditraktir sate bebek ibu ya. Nanti Oh iya, nanti pas buka dong. Oke, next gambar kedua. Renang tuh R-nya jadi T. Iya. Harap tenang. Dua. Ayo ibu bapak. Dua kosong. Ayo. Udah terbiasa kayaknya kami. Oke, gambar ketiga. Apa nih? Boleh deh bapak sama ibu deh. Naik tangga. Salah. Kakek. Ini ada apa ini di sini? L. Iya. Lansia. Salah. Tangga. Ya. Tangga tua. Tanggal tua. Oh sih. Boleh. Satu lagi kali. Satu kali lagi boleh. Ya, ini gambar ketiga. Silakan. Singa, S-nya dicoret. Ingat masa tua. Ingat masa. Ini berlian. Salah. Ingat Ingat. ingat berliannya. Terus tahu? Tahu? Ingat masa. Bukan. Ingat peta. Iya. Bener nggak? Oh bukan. Ingat itu Kata lain dari berlian. kata lain dari berlian. Intan. Intan. Iya. Ingat mantan. Iya. Aduh, saya ingat mantan. Oke. Oke. Oke, Ibu, Bapak, terima kasih banyak.